bambu ini akan menjadi barang berharga jika kita mau mengolahnya. Dengan keterampilan, bambu akan menjadi barang yang lebih berharga. Sobat blogger, banyak benda yang semula tidak memiliki nilai ekonomi yang lebih. Namun, setelah dibuat menjadi benda yang unik dan juga berbeda, akan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Pasar pun langsung menerimanya. Nah, Sobat blogger, kali ini saya akan mengajak kamu semua untuk melihat lebih dekat lagi tentang kerajinan bambu menjadi lampu hias. Seperti apa ya? Ikuti saya terus di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi, gapai impian. Sobat blogger, bambu bagi sebagian orang merupakan tanaman pengganggu. Tapi di tangan tenaga terampil, bambu merupakan sebuah peluang usaha yang sangat menjanjikan. Banyak benda-benda kerajinan tangan dari bambu dimanfaatkan sebagai kebutuhan masyarakat. Proses dalam pemenuhan kebutuhan manusia inilah yang dimanfaatkan menjadi konsep pemasaran, termasuk pemasaran produk dari bambu. Pemasaran tiap produk bambu memiliki cara yang berbeda, tergantung jenis produknya. Apalagi untuk produk kerajinan yang pastinya memiliki keunikan yang khas. Seperti produk dari bambu ini. Meskipun sama-sama terbuat dari bambu, tapi pasar dan target pembelinya pun jelas berbeda. Dan bagi para pengrajin, yang terpenting membuat produk sebaik mungkin, sehingga dapat dipasarkan dengan mudah. Keunikan sebuah produk membuat nilai jualnya bertambah dan pemasarannya pun jadi lebih mudah. Contohnya lampu hias dari anyaman bambu ini. Dengan menjualnya pada galeri atau toko khusus hasil kerajinan tangan, nyatanya mampu diterima beberapa kalangan elit. Permisi Bapak. Iya, Mengenalkan saya Debbie dari Blogger iya. Putih Abu-Abu. Bapak lagi pada ngapain ini ya? Saya bingung deh tadi. pada bikin lampu. Oh, lagi bikin apa? Silakan duduk, silakan duduk. Ya, terima kasih Bapak. Iya, Wah, bikin lampu ini ya Pak ya? iya, Ini dari bambu Pak? dari bambu. Jadi bentuknya jadi unik-unik ya Pak ya? Iya, kita kebetulan bikin lampu hias. Nah Pak, dari peluang usahanya sendiri lampu hias ini apa sih Pak? Peluangnya lumayan panjang
Seperti apa, Pak? Bisa kebetulan kita banyak pesanan dari restoran, Terus? dari rumah-rumah juga untuk hiasan kebanyakan. Nah, sebenarnya ini sampingan. Oh, sampingan ya, Pak ya? Jadi rekan-rekan saya itu kebanyakan petani, terus ibu-ibu juga daripada nggak ada kegiatan di Kegiatan ya, rumah, Pak ya? lebih baik ada kegiatan lumayan menghasilkan sih. Wah, Sobat Blogger, ternyata para pengrajin lampu hias bambu ini mengerjakannya secara sambilan loh. Untuk mengisi waktu kosong, sekaligus mengasah keterampilan membuat anyaman bambu menjadi berbagai bentuk. Di antaranya lampu hias. Mereka melakukannya bersama-sama para tetangga ataupun kerabat, hingga memasarkannya pun lebih mudah dilakukan. Lalu seperti apa ya proses pembuatannya? Ikuti penelusuran saya di Blogger Putih Abu-Abu. Sobat Blogger, ternyata untuk membuat kerajinan lampu hias dari bambu ini tidak terlalu sulit. Yang penting selalu ada ide kreatif untuk membuat satu bentuk yang kita inginkan. Misalnya untuk membuat lampu gantung seperti ini. Pembuatannya tidak terlalu lama, apalagi jika dikerjakan bersama-sama. Nah, Sobat Blogger, sekarang kita akan telusuri cara membuat lampu hias dari bambu. Gitu ya. Nah, Bapak, ini jenis bambu apa ya? Ini jenisnya bambu tali. Oh, bambu tali. Ya. Kenapa harus pakai bambu itu, Pak? Kalau bambu tali lebih mudah dianyam. Oh, lebih mudah Ya, dianyam. jadi dia lebih lentur. Idealnya bambu yang digunakan berumur antara 1 hingga 5 tahun, karena jika terlalu muda, anyaman cepat putus karena belum kuat. Sedangkan jika terlalu tua, batang bambu sangat keras dan tidak lentur untuk dibuat anyaman. Setelah bambu dipilih, kemudian ditebang, lalu dibersihkan dari tunas-tunas yang menempel di bukunya. Bambu-bambu yang telah ditebang ini kemudian dipotong menggunakan gergaji hingga terlepas dari buku-buku yang bersambungan. Ruas bambu sendiri idealnya memiliki panjang sekitar 35 hingga 60 cm, karena jika terlalu pendek akan sulit dibuat anyaman. Ruas bambu yang telah dipotong kemudian dibelah menjadi beberapa bagian. Dengan ukuran lebar kurang lebih 2 cm. Belahan bambu kecil ini lalu dibuang kulit luar dan dalamnya. Sementara bagian tengahnya dibelah menjadi beberapa bagian yang tipis dengan ketebalan 3 hingga 5 mm. Nah, belahan bambu tipis inilah yang akan dijadikan bahan anyaman lampu hias. Setelah tadi bambu ini dilaut dan dipotong tipis-tipis, habis itu kita langsung jemur agar semua getahnya ini kering dan dijemur selama 1 jam. Sebelum dilakukan penganyaman, sebaiknya belahan bambu dijemur selama 1 jam untuk mengeringkan kadar air yang ada di dalamnya. Setelah itu, bilah bambu dihaluskan pinggirannya menggunakan pisau raut, agar nanti bagian luar anyaman akan lebih halus dan tidak membahayakan jika dipegang. Nah, Sobat Blogger, setelah bambu ini diraut, habis itu bambu ini dibelah menjadi 3. Nah, seperti ini Sobat Blogger. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu siap dianyam. Nah, proses menganyam pun siap dimulai.
Sobat blogger, membuat lampu hias dari bambu prosesnya sama dengan membuat satu anyaman. Yang membedakan, anyaman tersebut kita buat menjadi beberapa bentuk yang berfungsi sebagai lampu hias. Proses awal yang harus dilakukan pada pembuatan lampu hias bambu ini adalah menyiapkan anyaman. Ada 3 bentuk anyaman yang harus dilakukan. Untuk bagian tengah, bagian bawah, bagian atas sekaligus penutup. Prosesnya sendiri cukup dengan membuat satu anyaman dengan pola menyilang. Kemudian setelah terbentuk bagian tengahnya, kita pasang lingkaran sebagai kerangka sekaligus penyangga anyaman. Lingkarannya bisa dibuat menggunakan kulit luar bambu yang diikat menggunakan tali. Sobat blogger, untuk membuat bagian bawah lampu gantung dari bambu ini dibutuhkan anyaman yang sedikit melebar, kemudian dibentuk menjadi satu lingkaran oval yang bagian tengahnya lebih besar ukurannya. Lalu bagian tengah dan ujung atas serta bawahnya dipasang lingkaran dari bambu yang berfungsi sebagai kerangka sekaligus untuk merapikan ujung lingkaran anyaman. Setelah bagian bawah terbentuk, kemudian buat anyaman untuk bagian atas yang ukurannya lebih kecil. Dengan pola anyaman yang sama, serta tetap menggunakan kerangka lingkaran, maka terbentuklah rangka lampu seperti ini. Wah, sudah mulai terlihat bentuknya ya, mulai terlihat manis. Nah, setelah bagian atas terbentuk, kemudian sambungkan dengan bagian bawah, lalu penutup lampu sekaligus pelindung bagian atas lampu nantinya. Cara membuat penutup bagian atas pun hampir sama dengan anyaman sebelumnya. Yang membedakan hanyalah lingkaran kerangka yang lebih besar, serta tidak memerlukan kerangka di tengahnya. Coba sobat blogger perhatikan. Hampir mirip topi ya? Setelah penutup bagian atas terbentuk, kemudian sambungkan di bagian atas dan rekatkan menggunakan lem agar lebih kuat. Wah, sobat blogger, lampu ini sudah terbentuk. Dan karena ini lampu gantung, maka untuk menyambungnya kita buat gantungan yang tentunya tetap dari bambu. Cara membuat gantungan lampunya sendiri sangat mudah. Cukup dengan melingkarkan bilahan bambu kecil berbentuk seperti cincin, kemudian disambungkan hingga terlihat seperti rantai. Wah, sangat unik ya sobat blogger. Coba kita perhatikan lampu hias yang sudah terbentuk ini. Makin manis kan dengan gantungannya? Nah, sobat blogger, lampu hias ini sudah jadi. Nah, saat lagi kita akan melihat proses pengecatannya. Sobat blogger, setelah lampu terbentuk, agar mudah digunakan, kita siapkan tempat lampu yang juga unik. Tempat lampu dapat dibuat menggunakan potongan ruas bambu yang disambungkan pada kayu, lalu direkatkan menggunakan paku kecil. Nah, jadilah tempat lampu seperti ini. Jangan lupa buat lubang di bagian bawahnya agar mudah memasukkan kabel. Nah, Bapak, ini proses akhirnya lampu hias ya, Pak? Ya, Ini mau diapakan, Pak? ini sekarang tinggal pengecatan. Oh, pengecatan ya, Pak ya? Pengecatan. Ini memakai apa, Pak? Ini vernis. Oh, vernis. Ya, biar warnanya lebih mengkilap. Nah, Bapak, setelah dicat ini, lalu diapakan? Dijemur. Oh, dijemur berapa lama ya, Pak? Kurang lebih 15 menit juga. Oh, 15 menit aja ya? Sudah kering. Tergantung cuaca kalau ini. Oh, tergantung cuaca ya, Ya, Pak ya? kalau cuacanya panas bisa lebih cepat. Boleh saya mencoba catnya, Pak? Boleh. Sobat blogger, lampu ini hanya sebagian kecil dari bentuk lain yang bisa dibuat. Dan masih banyak bentuk-bentuk lain yang bisa dikerjakan, asalkan kita mau mencobanya. Keterampilan bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari loh,
asal kita mau berusaha dan belajar. Untuk jenis lampu gantung ini, proses akhir setelah lampu jadi, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengecatan agar lampu terlihat mengkilat dan semakin cantik. Nah, kini proses membuat lampu hias telah selesai Sobat Blogger. Saatnya lampu ini dikirim ke toko ataupun galeri yang akan menjualnya. Nah, untuk mengingatkan Sobat Blogger tentang proses pembuatan lampu hias, sebaiknya kita simak yang berikut ini. Blogger, tips kali ini adalah agar lampu hias awet dan tidak mudah terkena jamur. Sebelum dicat, kita akan merendam menggunakan cairan H2O2. Bapak, setelah lampu-lampu hias ini jadi, lalu mau diapakan, Pak? Kita kebetulan disimpan dulu di kios sendiri. Dijual ya Pak di situ ya? Iya, dijual. Kadang juga kita simpan di galeri-galeri. Oh, galeri-galeri. Ya, terus paling kita juga terima pesanan, biasanya buat restoran, hotel gitu. Iya. Lebih unik ya Pak ya? Iya. Kadang buat rumah juga sih biasanya suka pesan. Rumah juga? Iya. Biasanya lampu mana yang sering dipakai di kios-kios atau di restoran atau di hotel? Kalau untuk restoran kebanyakan lampu gantung ya. Lampu gantung seperti ya, ini? Soalnya kalau lampu gantung dia lebih bagus ya Pak ya? Lebih bagus, jadi buat hanya untuk menyinari meja aja. Sobat Blogger, dalam kegiatan, sebuah usaha pemasaran adalah ujung tombak agar produk yang dihasilkan bisa diterima konsumen. Dan usaha lampu hias yang tergolong unik ini, proses pemasarannya pun dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti pengrajin kita ini, meskipun usaha dilakukan secara sambilan, namun ia tetap serius dengan menjualnya langsung di kios kerajinannya. Bapak, bagaimana sih proses pemasarannya? Kita proses pemasarannya selain pesanan, juga kita dijual sendiri, dijual sendiri. Kebetulan kalau yang udah banyak pengenal, mereka datang sendiri. Oh, datang sendiri. Iya, iya. Ya kebetulan mungkin dari harganya juga murah, terjangkau lah sama masyarakat. Produk yang ia hasilkan pun laku terjual. Meskipun tidak setiap hari habis karena tergolong jenis barang unik dan lebih cocok sebagai hiasan, namun hasil penjualannya memperoleh keuntungan yang sangat besar. Bayangkan saja Sobat Blogger, dengan modal sekitar Rp5.000 untuk satu lampu, dapat dijual dengan harga Rp150.000. Wah, ini bukan cuma menjanjikan Sobat Blogger, tapi sangat menguntungkan. Harga kreativitas memang benar-benar tak terbatas. Nah Sobat Blogger, selain memasarkan langsung pada kios, proses pemasarannya pun dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. Seperti pusat perdagangan hasil kerajinan yang saat ini mulai marak di beberapa daerah. Dan pengrajin tak perlu sulit lagi menawarkan produknya, karena hasil kerajinan mereka bagus, sudah pasti mudah dipasarkan.
Bapak ada nggak kiat-kiat buat sobat blogger yang di rumah? Kiatnya untuk pembuatan, khususnya kalau pembuatan lampu hias, kita harus punya keuletan, rajin, kemauan yang keras. Juga di samping itu kita punyalah ilmu buat masyarakat juga. Jadi tidak hanya untuk kita, tapi untuk masyarakat juga bisa terpenuhi ya. Nah Bapak, saya mau pamit ya Pak ya. Terima kasih banyak. Saya mau mampir ke galeri Bapak. Silahkan. Boleh, silakan. Terima kasih ya Pak ya. Mari.